masih muda ini menjadi penggerak kegerakan di mana Engkau mengalir dalam hidup mereka. Banyak orang yang dijamah, disentuh, mengalami kasih Tuhan, mengalami jamahan Tuhan dari hidup mereka. Pakailah mereka semua Tuhan. Pakai setiap mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman semua, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang hati yang remuk. Ini adalah sesuatu yang penting. Hati yang remuk itu yang menjadi pembeda antara seorang dengan seorang yang lain. Hati yang remuk inilah yang membuat Tuhan suka. Tuhan nggak melihat kesalahan, pelanggaran, dan kejatuhan kita. Tuhan lihat justru titik yang penting, yaitu titik bangkit, yaitu hati yang remuk dalam hidup kita. Ketika Tuhan menemukan titik bangkit ini, yaitu hati yang remuk, maka lihat, sesuatu yang baru akan terjadi, sesuatu yang baru akan mengubahkan, sesuatu yang baru akan menjadikan banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Dimulai dengan kisah di Taman Eden. Seekor ular mendatangi Hawa. Tentunya saat itu Hawa berjalan seorang diri. Entah di mana Adam. Mungkin Adam sedang sibuk dengan pekerjaannya. Pagi, siang, malam di kantornya. Memberi nama binatang-binatang yang antri. Setiap hari. Sehingga Hawa menjadi kesepian. Dan dia sendirian. Lama-lama dia mencari teman. Dan ketemulah dengan ular. Perbincangan-perbincangan dengan ular tentunya tidak menjadi hal yang asing. Ular mulai dengan menjebak Hawa. Tapi dia membangun persahabatan dahulu. Tidak terburu-buru. Tidak segera mengeksekusi. Semuanya dimulai dengan sepertinya persahabatan itu dengannya ada persahabatan yang membangun. Sepertinya persahabatan dengan ular itu persahabatan yang membuat seseorang bertumbuh. Ternyata salah. Disinilah ular mulai menjebak. Tetapi poin sebelum Hawa jatuh dalam kesalahannya, jauh di dalam kesalahan itu dimulai dengan persahabatan dengan ular. Itulah kesalahan daripada anak-anak Tuhan juga begitu. Menjauhkan diri dari pertemuan dengan teman-temannya dan mulai keluar dari komunitas, mulai bergaul dengan orang yang kelihatannya baik, kelihatannya memperhatikan, kelihatannya sedang melindungi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya persahabatan dengan mereka itu dibangun untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Disinilah kesalahan Hawa. Dia membangun hubungan dengan ular dan membangun persahabatan yang makin lama pembicaraan yang tadinya asing jadi nggak asing. Yang pembicaranya tadi ngalor ngidul lama-lama mulai menjurus dan disitulah terjadi sesuatu. Akhirnya Hawa dalam obrolan itu diarahkan kepada buah yang dilarang sama Tuhan. Buah itulah buah yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan. Buah yang membuat setiap orang yang memakannya itu terbuka matanya. Sehingga dia bisa melihat banyak hal yang tadinya nggak bisa lihat. Tetapi setelah buah itu dilihat dan menarik, lalu Hawa berusaha untuk memegangnya. Lalu dia mulai menggigitnya. Ular itu berbisik, nggak apa-apa, gigit sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak apa-apa kamu menggigit. Akhirnya yang tadinya Hawa merasa nggak apa-apa, akhirnya dia mulai melihat ular. Ular lalu melentikkan matanya ya. Nggak apa-apa, seolah-olah nggak apa-apa. Beranilah, ayolah. Dan Hawa mulai yakin dan mulai dia menggigit segigit. Ketika dia menggigit buah itu,
nggak terjadi apa-apa memang. Lalu dia pergi ke kantornya Adam. Adam, lihat nih. Begitu Adam diserahkan buah, Adam langsung tahu itu buah yang dilarang Tuhan. Tapi Adam sendiri juga melihat ternyata Hawa nggak mati. Dan Adam mulai kepikiran, loh, kamu itu makan buah itu. Tapi Adam juga kaget, kenapa nggak mati ya? Dan Adam mulai mengingininya juga. Dan Adam disodorkan buah itu, dan dia juga menggigit. Namun, ketika Adam dan Hawa menggigit buah itu, ada sesuatu yang hitam merasuk ke dalam tubuhnya. Seperti serabut, seperti debu, seperti akar yang hitam mulai keluar dari kakinya, menjalar, membelit ke betisnya, membelit langsung ke kakinya. Lalu ada debu tuh masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam mulutnya, masuk kepada telinganya, langsung masuk ke dalam matanya. Lalu ada serabut yang seperti kepompong raksasa membungkus kakinya. Terus dalamnya ada akar hitam, ada serabut hitam, dan di situ langsung yang dari dalam juga langsung memenuhi organ dalam menjadi hitam. Dan pada saat itulah Adam tahu itu namanya dosa. Guys, saya sedang membuat satu gambaran. Kalau saya membuat film nanti, kurang lebih Adam dan Hawa akan pertama kali sesuatu yang hitam yang disebut dosa, yang merasuk ke dalam tubuhnya, yang masuk ke dalam jiwanya, yang masuk dalam pikiran, yang masuk dalam hati, yang masuk dalam rohnya. Itu seperti itu. Dan itulah cikal bakalnya. Dosa itu menjauhkan Adam dari Tuhan. Lalu sebuah pertanyaan, Kejadian 3 ayat 9. Dikatakan, saya baca dalam kitab IMB. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Satu pertanyaan Tuhan kepada Adam, "Di manakah engkau?" Apakah Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di daun-daunan, atau di balik pohon, atau di balik semak-semak, atau di dalam sebuah gua yang paling gelap? Tuhan tahu. Lalu kenapa Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Tuhan ingin pada saat itu Adam keluar dan berkata, "Adam, di mana engkau?" Panggilan itu datang dari Tuhan. Adam keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri, "Tuhan, ampuni saya. Saya sudah berdosa. Apa yang kamu lakukan, Adam? Aku dan istriku mengambil buah yang engkau larang. Aku berdosa, Tuhan. Aku telah berbuat salah di hadapan engkau. Oh Tuhan, ampunilah saya." Harusnya Adam datang kepada Tuhan seperti itu. Tetapi aneh, yang dari dalam, yang merasuk hitam ke dalam tubuhnya, yang seperti kepompong, yang membuat dia sepertinya mulai mulai hidup nggak seperti Adam yang murni, dan seperti akar yang membelitnya, sehingga Adam nggak bisa bebas. Itu membuat Adam nggak bisa menjawab dengan hati yang seperti tadi, yang dimana dia mengaku di hadapan Tuhan, mengaku, "Tuhan, aku bersalah, aku berdosa, ampuni saya." Nggak bisa ngomong gitu. Yang ada adalah, "Wanita yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang menyebabkan aku berdosa." Itu yang terjadi. Dan itulah efek dosa dalam hidupnya Adam. Karena itu, akibat dosa menyebabkan Adam dan Hawa hidup dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu mengerikan. Saya pernah hidup dengan rasa bersalah. Bertahun-tahun saya hidup dengan rasa bersalah. Sepertinya hidup hidup saya ini nggak bisa lepas dari rasa bersalah. Dan itu membuat saya nggak berdaya. Saya seperti boneka yang pakai tali, dikuasai oleh sesuatu yang saya nggak bisa atasi. Saya jatuh bangun dalam dosa, saya melakukan, sepertinya saya nggak suka melakukan itu, tetapi saya hidup dalam dosa itu. Dan itu membuat saya hidup dengan rasa bersalah. Rasa bersalah juga terlihat dalam kitab
Samuel tentang Daud, di mana pada saat itu eh, Nabi Nathan datang kepada Daud. Ada seorang yang kaya, pada situ kedatangan tamu. Lalu si kaya itu rasanya sayang ya kalau menyembelih satu ekor domba. Akhirnya dia mengambil dengan paksa domba tetangganya yang cuma satu-satunya. Bayangkan, raja satu-satunya diambil orang kaya itu. Si Daud tuh langsung marah, geram. Dia langsung berdiri dan mengangkat tangan. Orang itu harus mati. Orang itu harus membayar 4 kali lipat. Itu nggak bisa dibiarkan. Ya, dengan emosi. Tapi saat itu juga Nabi Nathan telunjuknya mengarah kepada Daud. Dan Daud itu kaget. Kamulah orangnya. Kamu orangnya. Kamu orang kaya itu yang mengambil domba betina Uria. Bahkan membunuh Uria. Disitulah Daud lunglai. Bahunya lemes. Keringat dingin keluar. Dan dia sesak nafas. Padahal dia dengan gagah berani. Dia berkata orang itu harus mati. Kenapa dia harus begitu berkata orang itu harus mati? Persoalannya adalah rasa bersalah itu. Selalu ingin mencari orang yang punya kesalahan, punya pelanggaran, punya dosa yang lebih besar dari dirinya. Setiap orang yang punya rasa bersalah itu menginginkan ada orang yang lebih dosanya lebih besar dari dirinya, kesalahannya lebih besar dari dirinya, dosanya lebih besar dari dirinya, supaya dia punya dosanya lebih kecil dan efeknya rasa bersalahnya lebih kecil kalau boleh hilang. Tapi prinsip dosa nggak begitu. Begitu kita terikat dengan dosa, mau ketemu dengan dosa yang lebih besar, dosanya tetap ada, rasa bersalahnya ada. Itu yang tidak dipahami oleh Adam. Akibat rasa bersalah itu membuat Adam dan Hawa mulai menutup diri, bersembunyi. Bisa bayangkan, pada satu manusia cuma ada dua, tetapi Adam dan Hawa tidak lagi punya hubungan yang baik. Walaupun mereka suami istri, yang satu kemana, yang satu kemana, yang satu di dalam gua, yang satu di luar, dan mereka berminggu-minggu tidak bicara. Sepertinya mereka nggak punya hubungan lagi. Dan Hawa pada waktu itu sebagai perempuan yang paling merasa bersalah karena dia adalah orang pertama yang melakukan kesalahan. Dan pada saat itu bisa bayangkan seorang Hawa, orang wanita pertama ini, dia kehilangan berapa hal. Satu, dia kehilangan tempatnya di mana dia bisa bersekutu dengan harmonis dengan suami dan Tuhan. Kedua, Hawa kehilangan hubungan dengan Tuhan karena dosanya itu. Ketiga, Hawa kehilangan suaminya. Dia nggak punya hubungan lagi. Suaminya menutup diri. Dan ketika Adam dan Hawa punya anak, dan dua anak itu bertumbuh, apa yang terjadi? Kakaknya Kain membunuh Habel. Jadi dia kehilangan Habel. Dan yang terakhir, yang kelima, Kain yang membunuh Habel itu pergi menjauh. Dan dia kehilangan 5. Pertama kehilangan tempatnya, kehilangan Tuhannya, kehilangan suaminya, kehilangan Habel anak keduanya, dan kehilangan Kain anak pertamanya. Itulah yang dialami oleh Hawa. Satu penderitaan yang mengerikan akibat dosa. Di sini digambarkan tentang akibat dosa menyebabkan Adam dan Hawa hidup dengan menggunakan topeng. Tidak bisa terbuka lagi, menutup diri, membuat benteng yang tinggi, memakai topeng, hidup dalam kemunafikan. Mungkin di gereja banyak seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang bisa menampilkan penampilan-penampilan yang begitu rohani, yang begitu saleh, yang begitu rendah hati, yang begitu begitu agamawinya. Tetapi itu banyaknya hidup dalam keagamawian.
Berbeda dengan hidup dalam komunitas. Disinilah saya mau bercerita. Komunitas itu nggak perlu pakai topeng. Komunitas itu nggak perlu menutup diri. Komunitas itu tampil apa adanya. Komunitas itu apa adanya kita. Itu yang membuat kita bisa lihat betapa berbedanya hidup dalam berkomunitas dengan hidup dalam keagamawian. Keagamawian itu sibuk mencari siapa yang dosanya lebih besar, lebih banyak. Komunitas nggak sibuk dengan dosa orang lain, tetapi bagaimana membangun orang lain. Itu beda. Dalam kehidup dalam keagamawian, sibuk siapa yang paling keren, sibuk dalam persaingan, sibuk dengan siapa yang bisa diinjak supaya dia bisa naik. Tetapi hidup dalam komunitas tidak hidup di dalam persaingan, tetapi hidup dan membuka diri. Kita bangun orang lain, kita banyak mengawal hidup orang lain, kita banyak berdoa, berjaga-jaga dalam doa untuk orang lain, sehingga orang-orang yang ini bisa tumbuh. Dan kita suka sekali melihat orang banyak tuh bertumbuh di jamah Tuhan, dilawat Tuhan, diubah Tuhan. Dan itu menjadi bagian penting yang Tuhan izinkan, bahwa doa dan air mata kita itu mengubah hati banyak orang, mengubah hidup banyak orang. Itu karena komunitas. Di sini digambarkan bahwa akibat dosa menyebabkan Adam dan Hawa hidup dengan membangun benteng yang tinggi, sulit dijangkau. Orang lebih suka dengan tembok yang tinggi, benteng yang tinggi, pagar yang tinggi. Tujuannya ya jangan dijangkau, susah ditembus, nggak bisa terbuka, bikin sesuatu yang membuat banyak orang nggak terlihat yang sebenarnya. Tapi komunitas nggak perlu pakai tembok, nggak perlu pakai benteng, nggak perlu pakai pagar. Komunitas itu tampil apa adanya, nggak perlu kita memakai topeng, membangun membangun hal-hal yang kita nggak biasa lakukan. Kita tampil tampil bukan karena kita punya sesuatu. Komunitas itu menerima kita bukan karena kita punya sesuatu atau kita membayar sesuatu. Komunitas itu adalah kita diterima bukan karena kita punya sesuatu, tetapi komunitas yang punya sesuatu itu memberi kita. Nah, itu luar biasanya komunitas. Makanya saya membangun dari tahun 2006 menjadi komunitas, di mana gereja komunitas adalah gereja kita tampil apa adanya, kita hidup dengan saling membangun, membangun bersama dan bersama membangun. Itulah bagian dari hidup komunitas. Yang membuat komunitas berbeda adalah nilai, bukan hobi, bukan jumlah, bukan bukan karena punya kesukaan sama, tetapi nilai. Komunitas itu hanya nilai yang membedakan komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Komunitas rohani dengan komunitas yang bukan rohani, yaitu nilai. Jadi, saya sebagai pemimpin pelayanan, saya harus menanamkan nilai-nilai dalam komunitas. Nggak bisa, saudara, pergi kemanapun, nggak ada beritanya, nggak ada ceritanya, nggak ada informasi. Saya menanamkan nilai kemanapun saya pergi, saya akan bilang kepada grup, guys, saya pergi ke Surabaya untuk pelayanan. Guys, saya pergi ke Bali karena ada bisnis. Guys, saya pergi ke Palembang karena ada pelayanan dan bla 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 bla. Dan semua orang tahu. Begitu saya masuk Bandung juga, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya sudah masuk Bandung. Thanks God dan thanks buat teman-teman. Nah, itu adalah nilai di mana setiap orang bisa dimiliki dan memiliki. Orang maunya memiliki tapi tidak mau dimiliki. Orang maunya dimiliki tapi tidak mau memiliki. Komunitas, nilai komunitas adalah memiliki dan dimiliki. Hidup dalam kebersamaan, dan kebersamaan itu yang membuat kita hidup. Jadi disinilah yang membuat perbedaan antara komunitas yang hidup, yang bertumbuh adalah nilai-nilai. Di sini diceritakan bagaimana akibat dosa adalah Adam dan Hawa mempunyai hidup dalam perasaan tersiksa. Nggak enak perasaan tersiksa. Sibuk dengan perasaan yang nggak nyaman. Komunitas lah yang membuat kita nyaman. Banyak orang hidup dalam keagamawian juga dengan perasaan tersiksa.
Mereka ingin tampilkan keren, tampil yang mewah, tampil bisa diterima sama orang lain. Komunitas nggak perlu kita tampil keren, nggak perlu tampil mewah, nggak perlu tampil supaya diterima. Nggak perlu. Engkau nggak perlu tampil, engkau nggak perlu mewah, engkau nggak perlu keren. Engkau pasti diterima. Karena komunitas nilainya adalah membangun bersama-sama dan bersama-sama membangun. Hidup bersama dan bersama hidup. Nah, itulah yang membuat kita menjadi komunitas. Nah, itu yang membuat satu hal yang menarik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan mengubah kehidupan Adam dan Hawa. Saya pengen cerita tentang hal ini. Ini yang membuat saya menangis. Ini yang membuat saya pengen menceritakan khotbah ini berulang-ulang. Karena khotbah ini mengubah arah hati saya sehingga saya bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan banyak hal yang luar biasa. Kejadian 3 ayat yang 21 dikatakan begini. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Itu adalah Tuhan yang mengubah seseorang yang jatuh dalam dosa, membuatkan pakaian. Disitulah ada yang dikorbankan. Disitulah ada yang harusnya hidup akhirnya menjadi mati karena Adam dan Hawa. Disitulah domba sebagai gambaran tentang Kristus yang akan mati buat kita. Tuhan mengubah kehidupan Adam dan Hawa. Ayat 22. Berfirmanlah Yahweh Elohim, lihatlah manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kami, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil juga buah dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup untuk selamanya. Ayat ini mengatakan, ayat 24 dilanjut dengan ayat 24, setelah mengusir manusia itu keluar, ia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sebuah pertanyaan. Nanti selesai saya sharing, teman-teman dimanapun kau berada, engkau sharingkan. Sebuah pertanyaan. Kapan Tuhan mengusir Adam dan Hawa? Mengapa Tuhan mengusir Adam dan Hawa? Itu pertanyaannya. Lalu saya mau jelaskan. Sebenarnya di ayat 21 Tuhan sudah memulihkan Adam dan Hawa. Jadi kalau ayat selanjutnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa itu bukan karena Adam jatuh dari dosa. Bukan karena Adam berdosa. Bukan karena Adam melanggar. Bukan karena Adam memberontak. Tuhan sudah memulihkan. Lalu kenapa Tuhan harus mengusir Adam dan Hawa? Tuhan mengusir Adam dan Hawa bukan karena Adam jatuh, bukan karena Adam berdosa, bukan karena Adam memberontak, bukan karena Adam mengambil buah yang baik dan yang jahat itu. Tuhan mengusir Adam dan Hawa supaya Adam dan Hawa tidak mengambil pohon kehidupan. Tuhan gak pernah mengusir Adam dan Hawa karena jatuh. Ini yang membuat saya menangis. Tuhan gak pernah mengusir saya. Tidak pernah. Tuhan gak mengusir Adam dan Hawa karena jatuh dalam dosa. Tuhan gak pernah mengusir engkau. Tuhan gak pernah mengusir pemberontakanmu. Tuhan gak pernah mengusir ketika engkau jatuh bangun.
Tuhan gak pernah mengusir kita. Dengar baik-baik teman-teman, sahabat-sahabatku. Tuhan gak pernah mengusir kita. Agama yang mengajarkan ketika seorang jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan mengusir mereka. Itu agama. Tetapi Bapa Surgawi gak pernah mengusir kita. Dari mana tahu kalau Tuhan gak pernah mengusir kita karena kita jatuh? Dari ayat 21, Kejadian 3 ayat 21 berbicara bahwa Tuhan yang memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Itu artinya Adam dan Hawa diampuni, Adam dan Hawa diterima, Adam dan Hawa disukai, Adam dan Hawa dipeluknya. Tuhan gak pernah mengusir Adam dan Hawa. Engkau pun sama, saya juga sama. Ketika kita jatuh, ketika kita bersalah, ketika kita melanggar, ketika kita memberontak, Tuhan gak pernah mengusir kita. Yang seringkali kita menjauh. Itulah yang namanya hati yang remuk. Hati yang remuk itu hati yang mendekat kepada Tuhan. Lawan dari hati yang remuk adalah hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang menjauh. Hati yang remuk itu ketika bersalah, dia langsung berlutut dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersalah, ampunilah aku. Komunitas yang mempunyai hati yang remuk, mereka akan saling mengaku dosa. Seperti Alkitab mengatakan, supaya kamu sembuh, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya kamu sembuh. Komunitas yang hidup dalam hati yang remuk, mereka tidak menyembunyikan dosanya. Mereka mengatakan satu dengan yang lain dosanya, dan mereka diam dalam hidup, dalam kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan. Komunitas yang tidak mempunyai hati yang remuk, mereka saling menutupi dosanya, seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka awal jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi dan mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara. Daun ara itu akan menjadi layu, mereka akan kembali memakai daun ara. Dan Tuhan menggantikan pakaian daun ara itu dengan kulit binatang. Yang berbicara tentang penebusan. Dan disinilah saya mengerti ketika Tuhan memulihkan hidup saya. Ketika saya menerima Tuhan, saya menerima pengampunan, saya diterima, saya diakui, saya dipeluk, saya dikasihi. Pengampunannya besar buat saya. Dan Tuhan gak pernah mengusir saya. Hari ini juga sama dengan kalian semua. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah mengusir engkau. Saya katakan dengan hati, bahwa Tuhan gak pernah mengusir engkau. Tuhan siap memelukmu. Namun hati yang keras seringkali berusaha menghindari Tuhan. Hati yang keras seperti Adam dan Hawa bersembunyi dalam ketakutan dan rasa bersalah. Tapi komunitas yang hidup dalam hati yang remuk, dia membuka diri dengan siapapun yang jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada di antaramu yang berdosa, datanglah kepada pemimpin-pemimpinmu. Minta didoakan, minta di cover. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya engkau sembuh. Hiduplah dengan kebenaran itu. Kasih menutupi dosa, kasih menutupi pelanggaran. Hiduplah dengan kebenaran itu. Maka lihat, Roh Kudus akan mengalir deras di tengah-tengah kalian. Kenapa? Karena di situ ada landasan buat Roh Kudus hidup, buat Roh Kudus mengalir, buat Roh Kudus betah tinggal di dalam komunitas kalian ini. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.
Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.